Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa-sapa dulu nih. Halo Teh Aisyah dari Kalimantan, ada Teh Fitri dari Bandung, ada Teh Mbak Tika dari Semarang, dan Lad Tetehnya dipanggilnya Teh Ladia ya, berarti. Teh Ladia dari mana nih? Boleh mungkin di rename dulu biar kita bisa menyapa gitu, asalnya dari mana gitu kan. Dan ada Teh siapa nih tadi? Oh, Teh Nada Kurniasari. Oke, mungkin sebelum kita mulai, bisa di-rename dulu namanya dengan nama underscore domisili. Biar bisa tahu nih asalnya dari mana, mungkin nanti kita bisa bertemu atau bisa berkolaborasi bersama. Jadi ketahuan, atau misalkan ngefollow di IG gitu kan. Oh, misalkan aku di-follow sama Teh Nada, atau misalnya dari Teh Aisyah di-follow sama Teh Aisyah. Oh, ini mah Teh Aisyah dari Kalimantan gitu. Karena udah ini ya apa sih ada gitu di Zoom dan domisilinya tahu gitu kalau dari mana. Oke, ya sambil kita menunggu teman-teman kita, mari sama-sama kita siapkan diri kita dengan niat teristimewa untuk menuntut ilmu dan juga memaknai apa yang nanti akan disampaikan oleh Teh Fitri, karena hari ini kita bakal ngebahas tentang halal lifestyle di mana bakal jadi bagian dari keseharian kita, dan mungkin ini bisa jadi jalan kita makin memaknai dan makin meningkatkan keimanan, karena di balik bahasan hari ini insya Allah itu bisa nyambung kemana-mana dan relate gitu. Maksudnya jadi wah, jadi ada oalah momennya gitu. Nah, sebelum kita mulai, karena ini menuntut ilmu, ingat banget waktu kajian offline Ustadz Nuzul, ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan memuliakan ilmu gitu. Jadi misalnya ilmu yang bermanfaat gitu ya, ilmu yang bermanfaat bisa didapatkan dengan cara kita memuliakan ilmu. Jadi gimana caranya memuliakan ilmu, terutama ketika majelis online gitu kan. Pertama itu sama-sama kita lurusin niat lagi, karena sesuatu yang kecil bisa jadi besar karena niatnya, pun sebaliknya sesuatu yang besar bisa jadi kecil karena niatnya juga. Jadi mari sama-sama kita minta tolong ke Allah juga agar diluruskan niatnya, niat sebelum memulai sesuatu. Dulu. Ya, Insya alhamdulillah. Allah terlempar ya sefruit ini ujian kesabaran. Nggak apa-apa ya teman-teman, biar makin apa memaknai. Oke, siap. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mari sama-sama kita lurusin lagi niatnya, karena yang tadi ya, lurusin niat sebelum, ketika, dan setelah mengerjakan sesuatu. Dan yang kedua, kalau di majelis ilmu online, semisalkan tidak ada kendala, boleh banget nih untuk nemenin kita on cam. Jadi biar makin kerasa gitu ya si vibes menuntut ilmunya, karena bisa lihat ekspresi teman-teman, dan juga kalau misalkan off cam tuh kadang kurang terkondisikan, itu bisa nyambi dan lain-lain. Jadi biar makin termaksimalkan ilmu yang didapatkan. Jadi yuk on cam, semoga Allah melihat kesungguhan kita menuntut ilmu, karena melihat kesungguhan kita jadi oh ini dia yang sangat apa, dia memaksimalkan nih, misalkan mau apa gitu ya, kasih ya. Karena kan kalau menuntut ilmu tuh ada banyak malaikat guys di sini. Jadi sambil menuntut ilmu tuh sambil banyak berdoa ke Allah, semoga apa-apa yang ingin didoakan itu tuh bisa diminta ketika menuntut ilmu. Karena majelis ilmu itu kalau kata ulama zaman dahulu tuh ini ya apa seperti taman surga gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanya.
Seperti itu, dan insya Allah hari ini kita bakal ngebahas tentang apa? Kalau sebelumnya itu kita ngobrolin tentang Halalin Talks, ngebahas tentang Inspire Psychology, hari ini kita bakal ngebahas tentang halal lifestyle. Seperti yang sudah disampaikan di grup, insya Allah hari ini spesial ngebahas tentang apa coba? Tentang relasi puasa dan siklus auto pagi yang gimana ya ngebacanya aku kurang tahu ya Allah maafkan. Ini mungkin Teh Fitri bakal membenarkan ya mengoreksi cara baca yang tepat. Mohon maaf ya Allah. Jadi apa sih relasi puasa, Masya Allah teman-teman, apalagi sekarang lagi di bulan Rojab ya, salah satu bulan mulia yang kalau misalkan kita punya bulan haram gitu ada 4 bulan, 3 bulan yang lain itu berturut-turut. Yang Rojab tuh tersendiri gitu ya, dan itu bulan Rojab tuh bulan menanam benih yang diharapkan nanti akan memanen hasil kebaikan-kebaikan itu ketika kita Ramadan gitu. Jadi ya Amin 40-an Ramadan juga kita maksimalin Rojab ini dengan memperbanyak puasa. Nah, semoga ini jadi jalan kita makin menguatkan ya dan makin semangat untuk saum di bulan Rojab gitu ya materi hari ini. Dan mungkin kita perlu banyak bersyukur guys karena udah dikasih bulan haram juga bulan Rojab terus apa dikasih kenikmatan puasa. Soalnya kalau misalkan yang nonis mah harus punya why tersendiri gitu ya puasa karena apa? Misalkan karena kalau case-nya kayak aku tuh mau fat loss misalkan kayak gitu kan. Jadi harus defisit kalori. Jadi di apa salah satu caranya adalah intermittent fasting. Nah, kalau misalkan kita kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa ini apa ya? Puasa ayam mulbid, ada puasa Daud, itu ada banyak gitu ya varian puasa, tinggal kita nih mau memaksimalkan atau enggak. Dan Masya Allah itu juga bisa jadi jalan buat manfaat untuk kesehatan-kesehatan yang lainnya, terutama di bulan Rajab ini. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita minta tolong kepada Allah agar Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga ilmunya bukan hanya sekedar informasi semata, tapi juga Allah tolong untuk diimplementasikan. Mari sama-sama kita buka majelis ilmu hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita minta tolong ke Allah dengan doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan mari sama-sama kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, ketakwaan, kemuliaan, dan juga kekayaan hati. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ginna. Ya Allah, karuniakanlah kami huda, ya Allah, petunjuk. Karuniakanlah kami ketakwaan, karuniakanlah kami sifat afaf atau kemuliaan, dan karuniakanlah kami ginna, ya Allah, kekayaan hati. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, seperti itu. Mungkin selanjutnya aku serahkan kepada Teh Fitri. Apakah Teh Fitri sudah siap? Insya Allah sudah. Oke, Masya Allah. Oke, di sini udah ada Teh Fitri. Oke, selanjutnya aku berikan kepada Teh Fitri. Kepada Teh Fitri dipersilahkan. Baik, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Vini sudah membantu membuka ini ya, membantu membuka FN malam hari ini. Masya Allah, dan bantuan record juga. Kalau kata Vini tuh ada peluang kebaikan masuk surga jalur momot gitu ya, yang jadi moderator gitu ya. Belum bisa jadi yang sharingnya jadi moderator aja dulu gitu ya. Belum bisa jadi moderator yang recordnya aja dulu gitu kan. Ya, apapun sekecil apapun peluang kebaikannya, kalau kita maksimalin dan benar-benar ikhlas karena Allah, insya Allah Allah tuh terima gitu ya amalan kita ya. Allah ridho, akhirnya kita bisa masuk surga gitu. Jadi kadang kita mikirkannya kayak hal-hal besar terus ya. Nah, padahal hal-hal sederhana kalau kita makna itu Masya Allah banget. Oke, sebelum
mulai, aku seperti biasa izin menyapa dulu ya, menyapa sekaligus mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan juga keberkahan tercurah limpahkan untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih OTW ya, atau bahkan yang berhalangan hadir. Udah ada beberapa yang supportnya karena sedang ada agenda lain gitu ya yang mengatakan semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya lah setiap kebaikan menjadi sempurna, setiap amal soleh menjadi sempurna. Termasuk pertolongan Allah ya, malam hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa di Jumat malam kita sama-sama belajar gitu ya, belajar dan memaknai. Ya hakikatnya bukan di sini bukan aku yang lebih baik gitu ya, enggak sama sekali teman-teman, tapi kita sama-sama memaknai gitu ya di forum ini sebagai orang-orang yang punya tujuan yang sama. Ya, kita di sini insya Allah punya tujuan yang sama, tergabung di komunitas teman halal, ingin Indonesia yang jauh lebih berkah. Ingat berkah itu definisinya kebaikan yang tertancap dengan kokoh, kemudian dia itu batangnya kuat, dan juga daunnya itu dan buahnya itu terus berkembang gitu. Serta langgeng. Kalau diibaratkan tuh memang kayak pohon gitu ya. Kebaikannya tuh Masya Allah banget ya. Jadi kita pengen Allah amanahkan kita sebagai orang Indonesia. Nggak mungkin ya tiba-tiba ya, sebenarnya bisa aja ya Vin ya. Vini lahir di Amerika gitu kan misalnya ya. Biar gaya gitu. Saya dibilang bule itu kan bisa aja gitu. Tapi ternyata Allah amanahkan di tempat lain ya Vin ya. Yang lebih Masya Allah gitu ya, lebih indah dan bernama Indonesia ya. Tepatnya di Sulawesi teman-teman, Masya Allah. Jadi kayak gitu ya. Pasti ada amanah khusus. Kenapa kita ditempatkan di Indonesia? Makanya teman-teman ya kita sama-sama ingat kembali gitu ya, reminder untuk kita semua. Kita ada di sini, kita pengen Indonesia yang lebih berkah gitu ya. Kita ingin jemput keberkahan Allah lewat keimanan kita gitu ya. Lewat keimanan kita, bismillah, sedikit demi sedikit ya. Jadi kita mah jangan melihat jumlah, tapi bagaimana teman-teman kita biar kita diri kita gitu ya, punya daya tular. Karena apa? Ya kan kita punya tujuan utama untuk memperbaiki diri kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi bismillah, sama-sama kita luruskan kembali ya niat-niatnya. Selanjutnya seperti biasa teman-teman tidak bosan-bosan ya. Pengen banget ngajakin teman-teman di awal ini, mari kita awali kebersamaan kita dengan syukur ya. Coba boleh banget teman-teman seperti biasa sharing syukurnya teman-teman sepekan terakhir ataupun yang hari ini gitu kan, ataupun yang detik ini lagi dirasakan. Pilihannya mau sepekan, mau hari ini, atau yang detik ini dirasakan apa sih gitu. Nanti kita sama-sama maknai bareng-bareng ya. Boleh banget dituliskan di kolom chat ya. Apa yang teman-teman tadi ya syukuri. Karena syukur nih bismillahirrahmanirrahim emang kunci gitu ya. Kunci dari
nikmat ya, nikmat itu bisa yang udah Allah titipin kepada kita tuh jadi langgeng gitu ya, jadi kekal gitu, nggak gampang hilang, nikmat apapun itu, dan sebaliknya gitu. Ketika ada nikmat-nikmat yang sudah Allah siapkan di depan tuh, itu jadi ditarik gitu ya, sama syukur itu. Kayak, wah keren banget lah. Masya Allah, tabarakallah. Silakan teman-teman untuk bisa menuliskan di kolom chat nih, biar berbagi gitu ya, sharing-sharing. Jadi nggak cuma searah ya dari aku aja, si bosen ya teman-teman. Dari aku dulu deh ya. Kalau aku mensyukuri dan memaknai ketika Allah itu memberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu gitu ya. Karena ternyata nggak semua orang bisa ada kesempatannya ada gitu. Tapi mungkin kesadarannya belum kayak gitu ya. Ada yang kesadarannya udah ada gitu, tapi kesempatannya nggak ada karena sibuk kayak gitu kan. Jadi alhamdulillahirobbilalamin Allah kasih kesadaran dan Allah kasih juga kesempatan gitu ya, dua hal itu yang akhirnya Allah pertemukan dengan guru-guru yang masing-masing gurunya itu memberikan ya salah satunya melalui guru-guru gitu ya, termasuk yang gitu. Jadi senang banget gitu ya, beda gitu dengan ilmu tuh semua jadi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Teh dari Teh Dewi dari Subang, salah satu ini ya, teteh yang aku banyak belajar darinya, Insya Allah. Teh Dewi, alhamdulillah bisa ikut FN walau belum bisa on cam kali ya Teh, belum bisa on cam karena masih di luar. Ya amanillah Teh Dewi, makasih telah menyempatkan hadir ya. Masih mengikhtiarkan hadir meskipun tadi kondisinya belum kondusif. Semoga Allah selamatkan ya Teh ya di perjalanan. Allah jaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama ya, nikmat menuntut ilmu, nikmat kumpul sama lingkungan yang satu tujuan ya. Itu tuh Masya Allah banget, mahal teman-teman, itu mahal banget. Jadi makasih ya teman-teman juga udah berkenan untuk hadir. Itu benar-benar jadi apa ya, rasa menambah rasa syukur juga sih gitu. Kayak Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kasih sekali lagi Teh Dewi, barakallahu fikum. Oke, selanjutnya dari Teh Nada Kurniasari dari Magelang. Masya Allah, dari Magelang. Oke, katanya, kata Teh Nada, alhamdulillah Allah kasih tempat tinggal di rumah yang nyaman. Kalau hujan tidak kedinginan, kalau panas tidak kepanasan. Masya Allah, tabarakallah, Teh Nada. Reminder kita tentang nikmat tempat tinggal. Ayo, hari ini siapa yang udah mensyukuri rumahnya? Makasih udah di reminder ya, Tenada, tentang nikmat rumah. Masya Allah, nikmat tempat tinggal. Nah, seringkali sekarang kan banyak banget ya konten-konten tentang rumah ya. Entah itu rumah yang estetik gitu kan. Yang kayaknya dari segi arsitekturnya tuh kayak keren banget gitu-gitu ya. Atau perabotannya tuh yang tone colornya tuh wah kayak bagus banget gitu kan. Simple, elegan, modern gitu. Atau disebutnya smart home gitu kan. Jadi kadang pas lihat rumah sendiri tuh kayak kayaknya masih jauh ya dari standar smart home kayak gitu. Tapi sebenarnya smart people ya di rumah. Tapi bener loh, karena kita lupa gitu ya bahwa nikmat Allah terkait rumah tuh Masya Allah sekali. Pas banget tadi di maghrib sih ya. Maghrib itu dong di tempat aku tuh hujan gitu. Jadi iya sama langsung ya alhamdulillah ya Allah nggak kehujanan gitu. Terus aku ingat suatu cerita, kayaknya aku pernah sampai ini di FN juga, tapi aku izin ulang ya teman-teman. Jadi ada salah satu teman guru aku gitu yang punya kebiasaan.
kebiasaannya tuh menarik banget ya teman-teman. Jadi kalau pagi bangun tidur gitu, beliau itu suka jalan ke ruangan rumah gitu. Dan beliau tuh syukurin satu ke dapur. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, makasih telah Engkau karuniakan dapur untuk memasak, kayak gitu. Terus beliau jalan lagi ke ruang tamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, makasih ya Allah, sudah Engkau karuniakan ruang tamu, gitu kan. Dia bisa menjamu tamu, bisa juga menyediakan apa tempat untuk ya tadi ya kalau udah ada tamu tuh udah bisa ready gitu kayak cemilan-cemilan atau jamuannya kayak gitu. Terus ke kamar gitu kan, ke kamar-kamar terus kayak bersyukur alhamdulillah masih dikaruniakan kamar-kamar. Ada orang yang mungkin saat ini masih cuma punya satu kamar gitu, tapi ini kamarnya banyak gitu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya. Terus ke kamar mandi nggak masuk sih, cuman kan dari luar bisa masih ada tempat untuk buang hajat gitu ya. Karena kalau nggak ada toilet juga ya repot ya teman-teman ya. Nah, ya alhamdulillah banget. Kadang kita lupa gitu mensyukuri hal-hal yang kayak gini dan ini tuh mahal banget. Mungkin kayak sepele ya, tapi ini loh yang mahal tuh hal-hal yang ya dilupain gitu ya. Dilupain sama banyak orang gitu. Makasih sekali lagi Teh Nada barakallahu fikum di reminder nih tentang syukur diberikan nikmat tempat tinggal ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah betul-betul apa ya jaga kita gitu ya dengan tempat tinggal atau rumah itu sendiri karena rumah itu pilar peradaban tuh ya dari rumah gitu ya. Semoga kita bisa memaknai hal tersebut ya. Barakallahu fikum Tanada. Oke, selanjutnya dari ini ya, dari Teh Tika, dari Karamawati dari Semarang. Katanya, alhamdulillah Teh tadi pulang kerjanya mepet asar. Jadi bisa mampir ke masjid, terus nunggu azan asar, sambil menikmati waktu asar di hari Jumat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi banyak doa ya. Ketika ya jadi punya kesempatan untuk spesial gitu ya. Banyak doa barakallahu fikum. Karena Jumat itu bisa dikatakan hari rayanya umat muslim kayak gitu ya. Jadi juga kayak ada hari rayanya gitu ya. Yang dimana di situ lebih banyak keberkahan yang Allah titipkan, khususnya di Jumat gitu. Semoga doa-doa Teh Tika, doa Tika di sini dan juga teman-teman semua di sini ya hari ini dan juga ibadah-ibadah yang diikhtiarkan di hari ini Allah terima ya dan Allah berikan petunjuk untuk bisa menjawab doa-doa teman-teman semua di sini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, makasih banget ya awal syukurnya. Tuh kan, meskipun cuman beberapa orang gitu ya yang jawab di kolom chat, tapi Masya Allah teman-teman, banyak banget hal yang bisa kita maknai ya. Tadi ya baru dari beberapa orang aja gitu. Kasih sekali lagi yang udah berkenan sharing tentang syukurnya. Ya, Bismillah ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan untuk bersyukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita sampaikan salawat serta salam kita kepada teladan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi. Baik, pembahasan kita malam hari ini nih cukup menarik ya, karena tadi udah dikasih prolog sama Teh Vini ya. Kalau kita ini sudah di bulan Rajab dan sudah menuju akhir ya Rajabnya ya. Rajabnya pun sudah menuju akhir, nggak kerasa ya teman-teman ya. Dan ingat di Rajab ini setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan ya. Masya Allah ya teman-teman tadi yang bersyukur, yang doa ya,
yang apalagi melaksanakan ibadah mahdoh gitu di bulan Rajab ini, yang sholat, yang puasa, yang berbakti sama orang tua gitu dan lain-lain, itu pahalanya berlipat-lipat ganda, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi di sisi lain ya, di bulan haram itu selain pahalanya yang berlipat ganda, tapi juga dosanya lipat ganda. Nah, ini yang hati-hati ya. Ada tiga gitu ya. Allah berfirman karena Allah tetapkan ada 4 bulan haram ya dalam setahun itu, dan sebenarnya itu ada alasannya kenapa, dan Masya Allah banget gitu ya. Intinya aku sedikit spoiler, teman nanti bisa cari sih ya di beberapa ustadz tuh pernah membahas hal tersebut. Intinya Allah punya bulan hijriyah dan penamaan-penamaannya itu yang sebenarnya udah ada dari zaman jahiliyah ya, yang namanya tetap masih dipakai sampai sekarang. Itu ada hikmah besarnya gitu, ke pola Islam. Jadi sebenarnya dalam satu tahun itu dari mulai Al-Muharram sampai Zulhijjah, nah itu Allah tuh sudah menetapkan gitu timelinenya. Termasuk bulan Rajab ini, kenapa tiba-tiba bulan Rajab itu dari 4 bulan haram, bulan Rajab tuh misah sendiri gitu, yang lain kan berturut-turut ya. Kalau ini kok bulan Rajab tuh misah sendiri, makanya sering dilupain ya gitu. Kita kayak lalai aja gitu, kayak nggak ngeh gitu. Kalau oh iya ya lagi bulan haram kayak gitu. Nah, kenapa timelinenya itu sebelum sebulan sebelum Ramadan ya? 2 bulan sebelum Ramadan gitu kan. Setelah ini Rajab, Sya'ban, terus baru Ramadan gitu kan. Nah, biar kita tuh udah mulai pemanasan nih. Nah, gitu kan. Pemanasan yang sebenarnya kalau kita baru starting sekarang juga agak terlambat ya. Karena para ulama tuh lebih lama dari itu lagi gitu ya, persiapan menuju Ramadan itu. Ya, untuk bisa mendulang pahala banyak gitu ya di Ramadan gitu. Nah, kenapa tiba-tiba tadi di Rajab ditempatin di tengah-tengah gitu ya, nggak berdekatan dengan bulan haram yang lainnya, agar kita tertrigger gitu, mulai mempersiapkan nih apa gitu ya yang ingin kita raih di Ramadan yang sekarang gitu, yang pengen kita ikhtiarkan tuh yang kayak gimana gitu. Terus kalau kayak gitu kenapa Sya'bannya bulan biasa aja gitu, nggak sekalian aja udah bulan haram Ramadan gitu ya. Nah, biar nggak anti klimaks gitu. Kadang kita kalau udah tuh max di awal tercapek kan gitu ya. Ntar nggak semangat lagi Ramadannya gitu. Jadi juga Allah titipkan mekanismenya tuh nggak terus naik dan naik gitu ya kurvanya tuh. Tapi tenang dulu, sabar dulu. Nah, baru nih tancap gas lagi gitu ya. Kayak kalau di lari mah bersedia siap mulai gitu ya. Nah, jadi pas bersedia tuh kan agak ngangkat gitu ya. Bersedia, siap, gitu. Lebih ngangkat lagi, baru mulai. Nah, mulainya tuh pas di Ramadan itu. Itu ya teman-teman menariknya. Di Rojab ini, yuk sama-sama kita ikhtiarkan ya, mempersiapkan Ramadan gitu ya, salah satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah kita akan membahas bahasan terkait halal hari ini. Yang insya Allah gitu ya teman-teman menarik banget tentang puasa ya. Mari kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kita petunjuk ya. Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Inna Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'.
Dan teman-teman mari kita sempatkan untuk doakan guru-guru kita ya yang telah Allah titipkan ke dalam hidup kita sebagai jalan datangnya cahaya ilmu. Khususnya Ustadz Abdurrahman Dhani yang telah menuliskan buku Latai Ash Sifa Uka Qorib ya, atau Jangan Putus Asa, Kesembuhanmu Dekat, yang membahas buku yang menjadi salah satu rujukan kita belajar halal lifestyle ya. Nah, kita doakan beliau dan juga seluruh tim yang terlibat maupun guru-guru beliau, keluarga beliau, agar Allah mudahkan lancarkan segala urusannya, Allah berikan keberkahan ya dalam hidupnya, dan tentunya juga diberikan kesehatan ya. Kita doakan dengan keberkahan Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya di Tekan Halal Lifestyle kita tuh udah bahas tentang, apa dia masih ingat nggak? Tentang ini ya, makanan. Tentang makan ya, mayoritas penyebab penyakit menurut kedokteran klasik dan modern ya. Nah, kalau ingat ya. Kita bahas ternyata berapa persen kemarin? Disebutkan hampir 90% ya. 90% penyakit merupakan akibat dari pola makan. Kalau berdasarkan perkataan dari salah seorang pakar gizi dari Fakultas Kedokteran di Undip ya. 90% dari makanan. Nah, dari itu terakhir ya disampaikan di dua pertemuan sebelumnya, disebutkan penyakit yang diakibatkan makan yang berlebihan, katanya gitu ya. Penyakit yang diakibatkan makan yang berlebihan, maka disembuhkannya itu dengan puasa. Nah, ini itu dari bukunya atau perkataan dari Chadwick ya namanya. Chadwick ya kali ya bacanya. Yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Oh iya ya. Jadi ini tuh perkataan Hippocrates ya, Bapak Hippocrates dalam bukunya Hippocratic Writings. Nah, yang penerjemahnya itu ya tadi ya Chadwick itu. Dari dalam bahasa Yunani. Jadi katanya penyakit yang diakibatkan dalam makan dengan karena makanan yang berlebihan, maka obatnya itu dengan puasa gitu ya, disembuhkannya dengan puasa. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat penyakit-penyakit zaman sekarang itu kan banyaknya karena kelebihan makanan, ya nggak sih? Nah, kalau zaman dulu mungkin banyak yang kekurangan makanan, ya kan? Jadi ada yang kurang vitamin misalnya ya, tadi kayak busung lapar, ya, terus juga ada ya pokoknya ya kekurangan gitu. Jadi kalau teman-teman belajar tentang makanan atau proses masak ya, pun kenapa sih ada yang namanya fermentasi dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya orang-orang zaman dulu itu mencoba untuk bisa yaitu ya makanannya itu bertahan lebih lama gitu. Bisa lebih panjang gitu umur. Karena dulu kan belum ada kulkas ya. Kalau kulkas itu ada yang 4 pintu ya. Bahkan di di pintunya layar gitu kan udah gitu. Nah, kalau dulu itu belum ada, jadi pengolahan makanannya tuh disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Gimana biar gak cepat busuk gitu ya, gak cepat basi makanan-makanannya. Kenapa dibuat roti gitu ya, kenapa dibuat ini, dibuat itu gitu. Nah, itu sebenarnya untuk bisa menambah daya tahan makanan gitu ya, umur dari makanannya. Nah, kalau zaman sekarang kan tadi penyakit-penyakitnya teh apa coba? Karena kelebihan makanan tuh. Obesitas gitu ya. Terus apalagi diabetes, terus kolesterol ya, asam urat.
dan lain-lain ya. Jadi memang mayoritas itu karena kelebihan makanan gitu. Maka salah satu obatnya apa? Ya tadi gitu ya. Pernyataan Hippocrates itu ya harusnya nggak makan gitu. Kalau kelebihan makanan ya obatnya nggak makan. Atau kita kenalnya dengan puasa ya. Saat penyakit muncul akibat dari pola makan yang berlebih, maka terapinya adalah dengan memperbaiki pola makannya gitu ya. Dan juga puasa. Di malam ini insya Allah kita akan bahas ya, akan maknai bersama tentang reaksi puasa dan relasi puasa, di hubungan puasa dengan siklus autopagi. Ya, apa sih yang dimaksud autopagi? Insya Allah nanti kita akan bahas. Ini agak-agak biologi banget ya. Nah, di sini ada berapa yang dari biologi kayaknya. Insya Allah nih nanti bisa dikoreksi aku kalau kurang tepat ya. Kang Fadil salah satunya. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, menurut Dr. Jason Fung, ya, seorang dokter ahli ginjal di Kanada yang menuliskan banyak buku mengenai puasa dan diabetes, beliau itu mengatakan the powerful natural of healing solution is fasting. Ya. Jadi ternyata beliau beliau itu meneliti tentang puasa ya. Makanya banyak nulis buku tentang puasa dan diabetes tadi ya. Nah, terus beliau mengatakan tadi the powerful natural of healing solution is fasting. Jadi obat dari apa yang itu punya kekuatan yang dahsyat gitu ya, secara natural, nggak perlu asupan apa-apa gitu ya. Ya itu tuh puasa gitu loh, nggak makan gitu ternyata. Saking Masya Allahnya, lagi-lagi perlu kita syukuri ya malam hari ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah karuniakan tubuh kita tuh pinter banget gitu ya. Masya Allah sepinter itu bisa punya mekanisme yang rumit banget, termasuk mekanisme dalam memperbaiki hal-hal yang sudah kita rusak gitu ya. Parahnya kita ngerusaknya gampang gitu ya. Tubuh kita kerja keras memperbaiki ya, atas perintah Allah tentunya ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa puasa itu adalah cara terbaik untuk melakukan penyembuhan secara alami. Gitu, Masya Allah ya. Nah, hadiah Nobel Fisiologi dan Kedokteran diberikan kepada ilmuwan asal Jepang, Yoshinori Ohsumi pada tahun 2016 yang menemukan mekanisme autopagi itu ya, autopagi. Jadi autopagi itu adalah mekanisme pembongkaran. Nah, bayangkan ada rumah dibongkar gitu ya. Pembongkaran, renov ya. Pembongkaran bagian-bagian sel yang sudah tua atau rusak yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankannya. Insya Allah nggak sih? Ini tuh merinding banget loh bacanya. Kita pelan-pelan ya maknainya ya. Kayak mungkin ada yang masih loading. Tunggu teh maksudnya gimana ya gitu. Saya masih awam sekali, bukan anak biologi misalnya ya. Atau aku mah anak IPS. Kadang gitu ya suka agak-agak diskriminasi gitu ya. Pembedaan gitu. Padahal kita tuh saling melengkapi loh ya. IPA IPS. Oke. Autopagi adalah mekanisme pembongkaran bagian-bagian sel yang sudah tua. Jadi ada rumah, biasanya kan kalau rumah tua tuh udah mulai kelihatan ya, ada bagian-bagian yang rapuh ya. Kalau kayu tuh ada yang dimakan rayap misalnya gitu ya. Kalau tembok-tembok ada yang mungkin lembab ataupun sudah kropos gitu kan kelihatan ya. Kalau kalau bangunan itu udah tua tuh kelihatan ya. Nah, di tubuh kita itu juga kalau sel-sel yang tadi sudah tua ataupun sudah rusak ya, itu ternyata ada mekanisme yang bisa membuat ya tadi gitu ya, dia tuh ter terpecah gitu, terlepas, nah, terbongkar gitu, dibongkar ya. Nah, dan justru itu terjadi ketika
tubuh kita ini tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankannya. Jadi nggak ada energi buat kayak nopang lagi gitu. Tadi udah kelihatan ya rusak, tadi bayangkannya bangun kelihatan rusak gitu. Tapi saking udah lamanya banget, nggak ada yang ngurus juga gitu kan. Akhirnya saking udah dimakan rayapnya, misalnya tadi ya kayunya, akhirnya copot sendiri gitu. Paham nggak? Karena udah nggak ada daya untuk mempertahankannya gitu ya. Autofagi ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup dari sel dan menjaga sel itu tetap sehat ya. Jadi penting banget untuk bisa tadi ya beregenerasi. Tanpa autofagi, sel-sel tubuh manusia itu tidak akan bertahan. Insya Allah teman-teman, ini kita perlu maknain. Tanpa mekanisme ini, tentunya ini pun atas izin Allah ya, mekanisme ini. Masya Allah. Tanpa mekanisme ini, sel-sel tubuh manusia itu tidak akan bertahan. Kenapa? Karena banyaknya sampah tubuh yang menumpuk sehingga mengganggu fungsi sel dalam tubuh ya, yang akhirnya imunitas kita itu atau daya tahan tubuh kita itu ya. Ya jadi kalau misalnya nggak ada mekanisme ini, kita tuh nggak akan bisa bertahan hidup. Saking udah banyaknya banget sampah yang ada gitu ya di tubuh kita. Yang akhirnya daya tahan tubuhnya jadi kalau bagian apa ya, kalau tadi diibaratkan seperti bangunan itu ya, bangunan tua tuh ya tadi udah mau bangunnya tua, udah cukup ini ya, cukup apa namanya, rapuh gitu. Ditambah lagi sampah misalnya, sampah-sampah yang sengaja ditaruh orang-orang di situ, misalnya dibuang di situ ya, sehingga volume sampahnya banyak gitu kan. Yang akhirnya ini tuh masih bisa bertahan meskipun udah dimakan rayap gitu kan. Misalnya si kayunya ini. Terus orang banyak yang numpuk sampah di sini. Ya pasti tumbang juga kan ini gitu. Udah marapuh gitu kan, ketimpa sampah yang orang taruh dengan sengaja buang di situ gitu. Sama kan kayak tubuh kita juga udah memang banyak yang rusak dan sel-selnya sudah tua gitu, tapi kita tambahin beban lagi dengan sampah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya mengganggu fungsi sel dalam tubuh ya. Sekali lagi jadinya ngaruhnya ke daya tahan, gampang sakit, gampang capek ya. Terus juga termasuk penuaan dini ya. Nah, penuaan dini. Jadi kadang kita ngelihat, oh kayaknya ini udah senior gitu, padahal belum gitu dari usia ya. Ini senior tuh udah 30 ke atas, udah 40 gitu, padahal belum gitu. Ya. Nah, itu bisa jadi tadi ya karena tubuhnya itu mengalami penuaan dini gitu. Nah, mekanisme autofagi itu sendiri kayak gimana sih? Tiap kita berpuasa gitu ya. Jadi setiap jamnya itu ada mekanisme yang terjadi di tubuh kita. Dan itu Masya Allah banget. Ya, aku coba bacain ya. 4-5 jam pertama, ketika tidak ada asupan apapun ke tubuh kita, maka kadar gula darah itu akan menurun. Karena kan nggak ada yang masuk ya. Kadar gulanya itu maksudnya energi kita itu diambil dari situ gitu kan, makanya kadar gula tuh nurun. Dan juga hormon insulin nurun juga, ya kan? Karena nggak ada yang diproses dong gitu kan tadi gulanya. Jadi kadar gula nurun, hormon insulin pun menurun. Ya, di 4-5 jam pertama. Kemudian masuk ke fase 12 jam ya. Sudah 12 jam puasa.
maka glikogen ya akan terurai menjadi glukosa. Sistem pencernaan akhirnya mulai bisa beristirahat. Nah, 12 jam itu seperti itu yang terjadi ya. Kemudian 14 jam, nah ini yang mau fat loss ya. 14 jam itu lemak tuh mulai terbakar. Jadi bedakan antara bakar kalori sama bakar lemak ya. Terkadang kan kalau olahraga-olahraga yang jamaah YouTube ya itu kan biasanya yuk 1 jam bakar 10 kilo gitu kan. Nggak mungkin gitu ya sejam 10 kilo. Mekanismenya nggak benar tuh berarti kan tubuhnya gitu ya. Jadi tadi ya harus butuh waktu 14 jam dan itu pun kadarnya sesuai proporsi tubuhnya ya. Lemak mulai terbakar setelah 14 jam berpuasa. Nah, di 18 sampai dengan 20 jam maka autopagi ini baru mulai bereaksi nih, teman ya. Mulai bereaksi yang di 40 ke 48 jam itu mulai terjadi regenerasi sel. Nah, baru nih. Jadi autopagi tadi kan pembongkaran ya. Ini nih pas dilihat misalnya ya udah mah bangunan tua, banyak sampah. Nah, terus ada dari pemerintah yang survei gitu kan. Oh, ini tanah yang terbengkalai gitu misalnya ya. Kalau kita ibaratkan. Nah, jadinya oh iya ini harus dibersihin, akhirnya sampah-sampahnya diangkutin gitu kan. Oh yang rapuh-rapuhnya apa ya, dihancurkan gitu, diganti yang baru gitu. Ya kan? Nah, bayangkan seperti itu. Jadi ternyata butuh waktu 18 sampai 20 jam dulu untuk bisa mulai terbentuk ya, misalnya pola si autopagi ini gitu. Atau kalau bahasa ininya autopagi itu proses pemecahan komponen sel di libosom ya melalui libosom gitu. Jadi proses ya tadi ya pecahnya sel gitu. Ini bangunan yang rapuh dia kayak apa ya kayak jalan itu juga. Nah, kemudian tadi setelah 48 jam baru terjadi reaksi regenerasi sel. Nah, baru di 72 jam itu siklus autopagi itu berada paling tinggi di puncaknya yang paling tinggi. Kayak gitu. Setelah 72 jam. Itu ya gambarannya ya. Ini Masya Allah, tubuh kita tuh kan sekarang mohon maaf ya teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat pada yang jualan mungkin nggak tahu atau gimana banyak yang jual produk-produk detox gitu ya teman-teman ya katanya dalam tanda kutip detox gitu atau buang-buang sampah gitu ya yang ada dalam tubuh kita ya sebenarnya tanpa mengkonsumsi produk-produk tersebut pun ya kecuali memang ada kebutuhan khusus tubuh kita tuh sudah melakukan mekanisme itu kok tanpa kita suruh karena jadi ngikut Allah perintahnya gimana maka dimaksimalkan gitu, ya di Masya Allah banget tubuh kita tuh sebenarnya lebih sami'na wa ta'na dibandingkan kita ya tanya aja nih yang PR ya seringkali nggak sadar belum tahu ilmunya makanya perlu belajar kayak gitu ya. Nah, berbagai riset membuktikan bahwa autopagi ini berperan dalam menekan sel tumor. Nah, teman-teman, ya sekarang juga lagi banyak banget tumor ataupun kanker ya. Terjadi bahkan di anak-anak muda tuh sudah ada yang case-nya seperti ini ya. Jadi ternyata Masya Allah banget ya dari puasa ternyata dia punya mekanisme yang untuk membenahi atau recovery tubuh ya di detox dulu terus dibenahi lagi gitu akhirnya pas dicek lagi udah aman. Nah selain itu autopagi merupakan respon pertahanan sel dari serbuan virus-virus dan bakteri ketika terjadi infeksi katanya itu ya. Nah jadi Masya Allah bisa jadi pertahanan katanya tuh ya. Pertahanan dari serbuan sel atau sel virus tadi ataupun bakteri.
gitu. Ini prosesnya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi kita harus hargai dan maknai. Oh, ternyata syariat Allah itu ada hikmahnya gitu ya. Insya Allah pasti berhikmah, tapi nggak semuanya kita tahu gitu karena keterbatasan ilmu kita ya. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita jawab. Kayak misalnya kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat? Ya itu nggak tahu, kita nggak bisa tahu itu gitu ya. Nah itu cuma Allah yang tahu gitu dan seterusnya. Tapi catatannya jangan sampai kita beribadah karena jangan kita beribadah karena ini ya teman-teman, maknanya tuh karena hikmah. Nah, kita kan nyari hikmah banyak nih gitu ya. Ya udahlah melakukan sesuatu teh karena hikmah. Padahal ya harusnya sami'na wa ata'na dulu, hikmahnya belakangan. Jangan malah dibalik ya. Kalau sekarang mah dah cari hikmahnya dulu gitu ya. Tapi lupa nggak dilaksanain. Jadi ya sambil berjalan aja kita laksanakan perbaiki kayak gitu ya. Oke, di organisasi gimana sih gitu kan? Kalau di organisasi kan ada kesalahan, kita tahu kesalahannya di situ ya perbaiki gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi uniknya autopagi ini tidak terjadi ketika sel itu kenyang. Nah, menarik teman-teman. Pembongkaran ini tidak akan bisa terjadi kalau selnya kenyang atau cukup nutrisi. Karena apa? Karena banyak asupan nutrien, kan banyak ininya nutrisinya yang di dalam darah itu, ya kan? Banyak, lebih banyaknya gitu kan asupannya. Jadi ini jadi ketika Insya Allah sekali ya. Proses autopagi ini hanya dapat terjadi saat kita berpuasa. Karena tadi seperti di prolog ya, ini disampaikan rata-rata non-muslim aja tuh banyak yang puasa loh. Kenapa? Karena udah tahu manfaatnya, tapi dia non-muslim gitu. Kita bukan istilahnya malah jadi minder gitu ya. Wah non-muslim kok lebih tahu. Cuman ya harusnya kita bangga gitu. Kadang kan kalau zaman sekarang tuh kayak mengerjakan syariat tuh malah malu ya. Ini tuh harusnya kita yakin gitu loh. Ini kan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Artinya ini teh yang nyuruhnya bukan istilahnya bukan bos biasa gitu ya, tapi bos luar biasa, bos yang maha segalanya gitu, yang punya kekuasaan langit dan bumi seluruh dan beserta seluruh isinya gitu. Ya kan? Jadi sami nawa atau ena dulu, sami nawa atau ena dulu, setelah itu baru Allah akan bukakan hikmah-hikmahnya. Termasuk hikmah puasa ya, kita belajar saat ini tuh ya biar kita bisa lebih memaknai lagi gitu ketika kita puasa tuh gak cuman jadi lapar dan haus aja ya. Enggak gitu ya. Jadi sekali lagi tadi ya, autopagi ini hanya bisa pas lagi puasa karena sel-selnya tuh lagi kelaparan. Kelaparan banget karena tadi udah nggak ada asupan lagi ya. Ada asupan. Nah, jadi proses autopagi hanya terjadi saat berpuasa ketika seseorang itu makan, maka hormon insulin itu akan mengatur metabolisme karbohidrat dalam tubuh, maka akan meningkat sementara glukagonnya menurun gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak puasa mah ya, nanti hormon insulinnya itu mengatur metabolisme karbohidrat di dalam tubuhnya jadi meningkat ya. Tapi di gula ototnya, di glukagon ya, cadangan energi yang di ototnya itu jadi menurun. Jadi ada yang menaik, ada yang menurun. Nah ini bahaya gitu ya, kalau misalnya naiknya udah melebihi ambang batas gitu.
hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Ketika ia berpuasa, terjadi sebaliknya. Insulin menurun, sementara glukagon itu meningkat. Peningkatan glukagon inilah yang menstimulasi proses autofagi, teman-teman. Ya, ketika glukagon ini sudah tadi ya tinggi gitu ya kadarnya, maka ini bisa menstimulasi proses autofaginya. Masya Allah, ibu hamil ya. Salah satunya. Apa yang bisa menghentikan proses autofagi? Jawabannya adalah makan. Karena tadi autofagi sekali lagi hanya bisa terjadi saat berpuasa. Karena gula dan protein yang berlebihan akan membuat pembersihan itu menjadi terlambat atau terhambat. Nah, hal ini terbukti pada tubuh yang menderita penyakit Alzheimer dan juga kanker. Ya. Bahkan hewan aja ya, teman-teman. Ini kan kita ngomongin hewan-hewan kan nggak tahu puasa ya. Hewan kamu puasa ya, nggak ada syariat begitu ya kalau ke hewan ya. Kalau ke hewan tuh nggak ada syariat begitu. Tapi hewan itu secara alaminya, kalau sedang sakit ya, itu pasti nggak mau kalau disuruh makan. Ya nggak? Nggak nafsu makan. Dia yang pernah mengalami di sini, aku waktu itu ke kucing sih, pernah kucing aku sakit, terus ternyata pas dikasih makan tuh nggak mau gitu kan, tapi kita tuh khawatir gitu kan ya, kenapa nggak mau makan gitu kan, tolong gitu ya, kenapa nggak mau makan, padahal itu bagian dari fitrah ya teman-teman. Hewan saja tuh kalau lagi sakit, maka dia nggak mau makan. Ya, contohnya ya selain kucing tadi, ada burung, ada anjing, merpati, dan selainnya kayak gitu. Ya. Dan lebih tegasnya, Hippocrates itu mengatakan kan ketika sakit itu sama saja memberi makan pada penyakit itu sendiri gitu. Orang kita lagi autofagi tubuhnya. Makanya dibuat mulut kita itu sama Allah itu jadi kayak pahit ya nggak kalau lagi sakit. Iya kan? Jadi nggak nafsu makan kan? Karena itu tubuh lagi detox sebenarnya. Salah satu kasih sayang Allah. Ya. Jadi justru Hippocrates, tadi ya Bapak Hippocrates mah tegas. Kalau kita makan pas lagi sakit yang intinya mah tubuh kita tuh lagi recovery gitu ya, teman-teman. Terus kitanya makan, ngasih nutrisi tuh gitu kan ke selnya. Nah, maka itu merupakan memberi makan pada penyakit itu sendiri. Jadi si penyakitnya itu malah makin kuat gitu. Ya. Dengan demikian, manusia ketika sakit tadi ya sekali lagi lidahnya tuh pahit, hilang gitu ya nafsu makan. Nah, itu tuh ternyata bagian dari mekanisme pertahanan tubuh manusia. Dengan kita dibuat gak nafsu makan. Ya. Ini ada hadis dari riwayat Tirmizi nomor 2040 dan Ibnu Majah 3444. Datang dari 4 sahabat ya, ada Uqbah bin Amir, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, dan Jabir bin Abdillah. Nah, ulama berselisih pendapat tentang pensohihan hadis ini. Adapun Syekh Albani mensohihkan hadis ini dengan penopang hadis lainnya yang menjadi hadis Hasan li ghairihi dan al-silsilah as-sohihah. Ya, jadi teman-teman, kenapa aku bacain dulu keterangan hadisnya? Karena ini pun ada beberapa selisih pendapat gitu ya di antara para ulama. Tapi kalau kata Ustadz Abdurrahman Dhani, ini itu faedahnya benar banget gitu ya. Maksudnya bisa didapatkan hasil dari pengkajian tadi kesehatan klasik ya, ilmu kesehatan klasik tuh ya kayak gini gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Kalau dia sakit nggak mau makan sama minum, jangan dipaksa dulu, gitu ya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi mereka makan dan minum. Insya Allah itu dijamin gitu ya. Cuma tadi masih ada khas tentang Oke, kita lanjutkan. Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata, disunahkan untuk tidak memaksa orang yang sakit dengan minum obat dan yang selainnya seperti makanan. Nah, ini dari Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Nah, katanya itu ya. Jadi bagian dari sunnah jika tidak memaksakan orang yang sakit dengan minum obat dan memaksa untuk makan. Gitu. Akan tetapi jika dia harus minum obat agar tidak parah sakitnya, ya, maka yang demikian hukumnya dibolehkan dan bukanlah makruh. Boleh ya, bukan berarti ketika sakit tuh ya udah biar auto paginya maksimal akhirnya enggak makan atau minum sama sekali gitu ya. Enggak gitu. Boleh tapi ya dikit aja gitu ya. Nah, ini ya disebutkan berkatalah beberapa ahli kedokteran betapa dalamnya arti faidah kalimat nabawiyah yang terkandung di dalamnya yang menunjukkan hikmah ilahiyah terutama bagi para dokter dan terapis dari alasan kenapa orang yang sakit tidak mau makan dan minum. Ternyata dalam banget ya tadi kita sedikit kaji ya. Karena yang demikian itu adalah mekanisme normal pertahanan tubuh untuk melawan penyakit atau untuk menurunkan nafsu makannya karena lemahnya metabolisme, karena dia sakit, karena penyakitnya juga karena berlebih tadi ya, nutrisi yang berlebih. Jadi mencoba menyeimbangkan lagi. Ingat ya definisi sehat yang sudah kita bahas ya sedikit. Konsep besar kesehatan tuh sebenarnya tentang keseimbangan gitu. Nah, tubuh kita tuh tadi kalau udah ada yang berlebih, gimana caranya biar dia seimbang lagi gitu. Membentuk keseimbangan baru ya. Bagaimanapun juga tidak boleh memberikan makan pada kondisi seperti ini. Ya. Dari kitab Zadul Ma'ad. Adapun Al-Hafiz Ibnu Hajar melalui percobaan panjangnya, jadi ini udah mulai riset nih ya, dan turun-menurun dari kedokteran alat klasik, menyimpulkan bahwa memang mayoritas sebab penyakit adalah karena perut. Ya, karena perut. Beliau berkata, ini menarik deh ya, dan cukup mind-blowing dan heart-blowing ketika aku baru tahu gitu ya tentang mekanisme ini. Dan sebabnya adalah penumpukan salah satu campuran atau uap yang naik dari perut ke otak. Nah, jadi ternyata teman-teman sakit-sakit di dalam diri kita itu salah satu penyebab utamanya perut. Jadi kan kalau makanan itu ya kita makan nih ya. Kan kadang suka ada apalagi makanannya yang kita nggak memperhatikan komposisinya, akhirnya itu terjadi reaksi ya di lambung kita itu ya. Nah, karena ada asam juga, terus akhirnya terbentuk gas. Gasnya berlebih gitu kan. Kerasa kan kalau makan kebanyakan, mungkin minum kebanyakan jadi kembung gitu ya. Dan kayaknya kembungnya itu isinya bukan makanan aja, bukan minuman aja, tapi juga ada gas gitu ya. Yang kadang susah gitu buat keluar gitu kan. Susah buat dikeluarin ya, tapi kita ngerasa begah gitu. Duh, ini tuh gas gitu ya. Nah, ternyata dari gas itu bisa kemana-mana loh dari tubuh kita, ke tubuh kita. Jadi kalau gas itu terdorong ke hidung, maka ia akan jadi pilek atau namanya zukam. Ketika gas itu terdorong ke mata, pernah kebayang nggak sih sakit mata tuh ternyata
salah satu penyebabnya bisa jadi karena makanan, karena perut kita. Wow banget ya. Sakit mata loh. Atau disebutnya RAM. Kayak konjungtivis, radang mata, konjungtiva. Ya, itu tuh ternyata bisa jadi karena gas dari perut kita, dari pencernaan kita terdorong ke mata. Ya Allah. Selanjutnya, jika gasnya terdorong ke uvula atau anak lidah dan hidung, maka akan menyebabkan kanan atau flu, sumbatan hidung, ataupun suara yang ngorok. Jadi yang suka ngorok pun ternyata salah satunya itu karena gas. Pun banyak ya ininya ya, maksudnya penyebabnya. Jadi kita harus gali juga, harus diagnosa dulu ya. Tapi salah satunya bisa itu. Kemudian gasnya kalau terdorong ke paru-paru, gas dari pencernaan terdorong ke paru-paru akan menyebabkan nazlah. Itu ya, nazlah napasan atas. Ya Allah, kebayang gak sih? Aku tuh kaget ya, karena ya kalau masalah pernapasan artinya dari nafas deh, dari lingkungan gitu kan. Dari lingkungan, dari yang apa, bakteri atau virus yang kehirup gitu kan. Kebayangnya. Tapi ternyata itu bisa jadi dari gas yang terdorong, dari pencernaan kita terdorong ke paru-paru. Ya. Dan yang terakhir di sini keterangannya, jika terdorong ke jantung, maka akan menyebabkan syausyah atau pecahnya pembuluh darah. Ada juga yang menafsirkan syausyah ini nyeri perut karena angin, yang jika unsur-unsur ini tidak turun dari otak, maka akan menimbulkan pusing. Jadi kalau ke kepala jadi pusing ya, ke jantung tadi bisa jadi pecahnya pembuluh darah, dan seterusnya. Angin, teman-teman ya, jadi gas. Dan kalau teman-teman maknai, ini tuh nyambung loh sama ayat yang kita bahas di awal tentang makanan, tentang perintah makan, Al-Baqarah 168. Ya enggak? Ingat, Al-Baqarah 168 itu kaitannya sama apa? Perintah Allah tentang makan itu disertai dengan larangan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Di ayat selanjutnya Allah pertegas, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Teman-teman, dalam pembahasan kitabnya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh yang waktu itu pernah dikaji oleh Ustadz Azimam maupun Ustadz Faizar, ya, kan bahan dasar pembuatan makhluk itu sebenarnya ada 4 elemen ya. Api, air, tanah, sama udara, ya. 4 itu, atau gas, ya. Semuanya ada, termasuk di diri kita tuh ada. Cuman tergantung proporsinya mana yang paling banyak. Nah, kita sebagai manusia itu paling banyaknya elemen tanah. Ya kan? Sesuatu yang mengandung tanahnya banyak itu akan terlihat. Bangunan, ya kan? Nah, pokoknya di sekitar kita ini kan karena kita dari bumi ya, maka tanah gitu. Tanah tuh terlihat. Teman-teman tahu jin itu dari apa? Dari api paling komponen paling banyaknya kan. Api itu kan api yang sangat panas itu akan menghasilkan apa? Gas. Gas tuh nggak kelihatan kan. Kalau bahasanya tuh,
kalau bahasa Syekh Said Ahmad Abduh, itu bahasanya tuh plasma. Mungkin lain kali kita bahas ini lebih detail. Cuman ini sedikit prolog aja, nyambung ke situ. Plasma. Atau ya tadi ya, gas yang sangat panas. Kan kalau gas panas itu atau uap panas tuh nggak kelihatan ya, tapi kita bisa rasakan kan? Ya nggak? Disebutnya plasma. Sebenarnya ini dikaji juga secara fisika ya, Vin ya. Nah, beliau dalam Allah sih ya, dalam risetnya tuh banyak pakar-pakar fisika dan kimia. Risetnya Syekh Said Ahmad Abduh ini. Masya Allah. Jadi ini ilmiah sekali, teman-teman. Jadi itu dalam kenapa nggak kelihatan ya dunia jin itu? Ya karena utamanya tadi gas itu gitu. Nggak kelihatan, ya kan? Uap panas. Nggak kelihatan. Beda gitu sama kita yang